Saudara-saudara peserta mata kuliah KOM 120C yang di dalam kurikulum disebut sebagai mata kuliah pemrograman. Pada kali ini saya akan menyampaikan penjelasan umum terkait dengan perkuliahan ini. Mohon disimak dan diperhatikan agar mahasiswa dan juga dosen dalam melaksanakan perkuliahan ini memiliki satu kesepahaman dan juga beberapa kesepakatan yang kita ambil agar tidak muncul persoalan di kemudian hari. Yang pertama adalah mata kuliah ini sebenarnya awalnya adalah namanya bahasa pemrograman. Karena memang isinya adalah menjelaskan terkait dengan apa yang disebut sebagai paradigma pemrograman. Namun oleh Departemen Ilmu Komputer, saya tidak tahu mata kuliah ini berubah nama menjadi pemrograman. Dan kalau kita lihat mata kuliah ini sebenarnya adalah kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya yaitu 120B yang bertajuk algoritma dan dasar pemrograman. Jadi kalau di dalam algoritma dan dasar pemrograman itu kita belajar bagaimana problem solving dengan menggunakan pemrograman dasar atau basic programming. Jadi artinya kita mempelajari bagaimana sih orang itu menulis program untuk memecahkan persoalan. Jadi memang intinya itu adalah problem solving. Dan bahasa pemrograman yang kita pakai adalah bahasa pemrograman C, karena sebenarnya bahasanya itu tidak dipentingkan, tapi yang penting adalah kita bisa menulis program komputer dengan menggunakan bahasa tertentu untuk memecahkan persoalan. Itu sebenarnya intinya. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam jenjang perkuliahan uh, pemrograman atau tangga pembelajaran pemrograman di IPB ini yang waktu itu sudah kita bahas. Jadi pada tahun pertama Anda mendapatkan mata kuliah yang berjudul berpikir komputasional. Atau waktu itu kode programnya adalah COM 1102. Nah, di dalam berpikir komputasional, Anda itu diberi landasan berpikir atau cara berpikir bagaimana memecahkan suatu persoalan. Dan persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan yang di era saat ini, di mana kita sebut sebagai era disruption atau era disrupsi, di mana sebuah era yang banyak sekali perubahan-perubahan dengan cepat, sehingga kita harus dibekali pengetahuan bagaimana problem solving. Jadi intinya adalah itu. Kita bukan belajar coding pada saat berpikir komputasional. Kita itu hanya diberi bekal. Makanya kita kenal ada 4 pilar dalam problem solving yang kita menamakan waktu itu adalah AADP. Ada abstraction, ada decomposition, ada algorithm, dan ada pattern recognition waktu itu. Jadi tahun pertama itu. Kemudian pada tahun kedua, kita tahu bahwa problem-problem yang kita hadapi itu tidak mungkin kita selesaikan secara manual. Karena kompleksitas dari problem itu. Oleh karena itu, kita berlatih, yaitu menulis algoritma dan juga mengimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dalam hal itu yang kita pilih adalah bahasa C. Dan di situ kita belajar pada mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Nah, kemudian kita meningkat pada saat ini, yaitu belajar bahasa pemrograman, yang sebenarnya adalah Anda itu akan diminta untuk bisa mengimplementasikan bermacam bahasa pemrograman untuk menyelesaikan persoalan. Ya, jadi kita itu belajar beberapa bahasa pemrograman. Namun, kita juga dihadapi sebuah kendala bahwa penyelenggaraan kuliah yang hanya 14 kali pertemuan itu tidak mungkin menjelaskan secara detail seluruh bahasa pemrograman yang ada. Oleh karena itu nanti kita bahas beberapa paradigma saja. Namun detailnya itu kita hanya pilih satu saja, dan pada saat ini yang kita pilih adalah paradigma object oriented programming. Kenapa kita pilih itu? Padahal masih banyak paradigma-paradigma yang lain.
Karena kalau kita lihat tren saat ini, pemrograman saat ini itu basicnya itu adalah object oriented atau pemrograman yang berorientasi objek. Itu kenapa kita hanya membahas itu. Ini penjelasannya. Nah, kemudian kenapa kita itu belajar bahasa pemrograman? Tentunya kita masih ingat pada saat itu kenapa kita belajar algoritma dan pemrograman atau mengapa kita belajar algoritma dan dasar pemrograman waktu itu. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita problem solving atau kompleks problem solving itu menggunakan komputer. Bagaimana caranya supaya komputer kita gunakan secara efisien? Misalkan waktu prosesnya sangat cepat, kemudian resources yang kita gunakan sangat efisien, dan sebagainya. Dan kemudian solusi yang kita berikan itu memang solusi yang tepat bagi masalah yang ingin kita selesaikan. Itu pada saat kita mau belajar algoritma dan dasar pemrograman. Ya. Nah, sekarang kita mengapa belajar pemrograman atau belajar bahasa pemrograman? Tentunya yang namanya kuliah atau belajar itu pasti mengalami peningkatan. Mungkin kalau sebelumnya kita belajar algoritma dan dasar pemrograman, kita dapat solusi aja sudah senangnya bukan main. Kemudian kita tingkatkan bagaimana caranya supaya solusi yang kita berikan itu adalah solusi yang sangat efektif dan efisien. Jadi kita harus mengekspresikan ide kita supaya solusi yang kita berikan itu adalah efektif dan efisien. Waktu itu kita berikan contoh bagaimana menjumlahkan 1, 2, 3 sampai dengan N. Ya, bagaimana kita menjumlahkan itu. Pada saat itu kita looping biasa, tapi setelah itu kita menggunakan formula bahwa ternyata 1 sampai dengan N itu kalau kita jumlahkan itu sama dengan N dikalikan N plus 1 bagi 2. Itu kan sebenarnya adalah problem solving yang basicnya itulah computational thinking. Nah, dengan bahasa pemrograman itu, kita nanti memilih, bagaimana sih pemrograman yang pas untuk problem seperti ini. Jadi belajar bahasa pemrograman itu tujuannya antara lain adalah improve background for choosing appropriate languages. Jadi kita meningkatkan pengetahuan kita untuk bisa memilih bahasa pemrograman apa yang akan kita pakai. Karena nanti dalam kita setelah lulus dari IPB, kita tuh belum tentu bisa menggunakan bahasa pemrograman yang kita pelajari saat ini. Oleh karena itu, kita tuh harus diberi kemampuan juga beradaptasi. Jadi increase ability to learn new languages. Jadi meningkatkan kemampuan kita untuk belajar bahasa baru. Karena mungkin nanti setelah Anda lulus bahasa pemrograman itu mungkin bukan yang sekarang ada. Mungkin muncul yang lain lagi. Oleh karena itu, karena kita sudah pahami sebenarnya inti dari pemrograman itu adalah problem solving, maka bahasa apapun itu bisa kita pelajari. Itu sebenarnya. Jadi secara overall kita tuh meningkatkan kemampuan kita dalam komputasi atau computing. Jadi computing yang advance gitu ya. Jadi yang komputasi tingkat tinggi. Itu. Kalau kita lihat sebenarnya domain dari pemrograman itu kan banyak. Ada yang disebut sebagai scientific application. Jadi aplikasi-aplikasi yang sifatnya scientific. Itu kenapa di awal dulu itu muncul bahasa pemrograman namanya Fortran. Fortran language atau bahasa pemrograman Fortran. Fortran itu singkatan sebenarnya dari formula translation. Kenapa? Memang Fortran itu dibuat, bahasa pemrograman itu dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan saintifik, perhitungan-perhitungan. Sehingga kalau kita gunakan Fortran, kita tahu Fortran itu keunggulannya di mana? Itu dalam ketelitian rounding error. Misalnya sepertiga itu kan hasilnya 0,3333. 33 itu sampai berapa? Disitulah Fortran itu unggul di sana. Itu kenapa muncul domain scientific application. Kemudian business application. Kalau business application itu belum tentu Fortran itu bisa cocok untuk pemrograman yang arahnya ke bisnis. Apalagi untuk artificial intelligence. Apalagi untuk sistem programming. Jadi pemrograman sistem. Jadi memprogram sistem operasi misalkan.
Itu kalau kita pakai bahasa-bahasa tertentu mungkin cocok, tapi pakai bahasa yang lain nggak cocok. Apalagi untuk berbasis web misalkan. Jadi programming domain ini yang sampai saat ini terus berkembang sehingga memunculkan bahasa pemrograman tertentu. Namun demikian, apapun bahasa pemrogramannya, itu paradigma dasar pemrograman itu tetap yang nanti akan kita lihat pada mata kuliah ini. Ya. Jadi itu alasan kenapa kita belajar di dalam mata kuliah ini dan apa yang akan diberikan. Nah, supaya efektif, kelas untuk mata kuliah ini kita bagi menjadi 4 kelas paralel, yaitu K1 sampai K4 dengan jadwal yang sama dan juga berbeda. Dan yang pengajarnya itu ada 5 orang, saya sendiri, dan kebetulan saya sebagai koordinator, kemudian ada Pak Dean Apriana Ramadan, yang kebetulan menjadi asisten direktur pengembangan sistem informasi di IPB ini. Kemudian Pak Sony Hartono Wijaya itu adalah ketua Departemen Ilmu Komputer saat ini. Kemudian Pak Mustafa ini aktivis di tim Olimpiade Komputer Indonesia juga. Kemudian ada Pak Auzi Asfarian yang saya kira kalian sudah banyak kenal. Jadi kelima dosen ini yang akan mengasuh mata kuliah ini, kami saling bekerja sama dan segala keputusan itu kita ambil secara bersama-sama. Oleh karena itu, di dalam mengikuti mata kuliah ini, cobalah kita pelajari, kita introspeksi diri, misalkan pada kuliah-kuliah sebelumnya, apa kekurangan-kekurangan kita, itu harus kita perbaiki dan kita tidak ulang lagi pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi, deskripsi mata kuliah ini adalah kita mempelajari paradigma dengan fokus utama itu adalah Object-Oriented Programming. Dan bahasa pemrograman yang kita pakai adalah C++, itu 7 kuliah pertama, jadi UTS itu bahannya adalah sampai pemrograman C++, kemudian UAS yaitu kuliah ke-8 sampai ke-14, kita belajar tentang Java. Semuanya adalah Object-Oriented Programming. Nah, harapannya dengan mata kuliah yang hanya mempelajari 2 bahasa ini, kita sudah bisa mudah menyesuaikan diri apabila nanti Anda menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Tapi intinya adalah konsep dasar pemrograman yang kita pakai nanti adalah Object-Oriented Programming. Bahasa apapun yang kita pakai nggak ada masalah. Kemudian perkuliahan kita adalah seluruhnya sinkronus, jadi langsung di kelas. Sesekali mungkin kalau ada sesuatu kita lakukan asinkronus. Dan seperti biasa materinya ada di lms.course.ipb.ac.id. Kemudian saya juga memberikan landing page untuk seluruh aset mata kuliah ada di ipb.university/materi-com120c-2023. Jadi di situ nanti misalkan video perkuliahan dan segala macam. Oleh karena itu, untuk praktikumnya juga sama, jadwalnya mungkin beda, tapi ada beberapa kelas yang kita satukan karena komputernya, labnya juga cukup memadai. Dan ini seluruhnya dilakukan secara langsung, mirip seperti mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Dan kita juga menggunakan situs domjudge yang ada di alamat programming.ipb.ac.id. Nah, jadwal kuliah kita adalah seperti ini. Untuk kelas paralel 1, 2, 3, dan 4, kebetulan saya pegang 2 kelas paralel. Kelas paralel 2 dan 4 dipegang oleh rekan yang lain. Praktikumnya seperti ini, jadi masih sama. Dan yang penting adalah bahwa kita harus serius, kita harus semangat, dan kita harus banyak memiliki motivasi, dan juga kita harus banyak usaha untuk mencari di sumber-sumber lain terkait dengan mata kuliah ini. Jadi kita jangan pasif hanya dari kuliah saja, maka kita harus aktif. Nah, penilaian saya kira kita bagi 2, yaitu kognitif. Kognitif itu melalui ujian UTS, UAS, kuis, dan tugas. Sedangkan
partisipatif itu melalui penyelesaian masalah dalam bentuk program komputer melalui praktikum, UTS praktikum, UAS praktikum, dan sebagainya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kemudian, usahakan di dalam kuliah ini Anda itu aktif bertanya, aktif berkomunikasi, kalau ada persoalan dan segala macam. Rencana kuliahnya juga seperti ini, saya kira, dan perangkat kuliahnya adalah seperti ini. Jadi demikian penjelasan umum. Sekali lagi bahwa dalam perkuliahan ini itu dibutuhkan keaktifan dari mahasiswa. Berkomunikasi dengan dosen apabila ada masalah. Jadi jangan menunda masalah. Jangan menunda persoalan. Jangan menunda ketidaktahuan. Jangan menunda ketidakpahaman. Jadi kalau Anda tidak paham, segera tanya, baik di kuliah maupun di luar kuliah, baik melalui chat di IPB Mobile maupun melalui email atau apapun komunikasi dengan dosen. Jangan seperti pengalaman di mata kuliah sebelumnya, komunikasi mahasiswa terhadap dosen, terutama saya, itu dilakukan setelah nilainya keluar. Kenapa saya kok dapat E? Saya ingin transparansi. Seluruh nilai saya ingin tahu. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa dalam setiap saya sebagai koordinator mata kuliah, seluruh nilai itu detail sekali, itu sudah saya serahkan ke departemen. Jadi kalau Anda keberatan atau ingin melihat, silahkan langsung ke departemen. Ingin lihat, nilai saya itu berapa sih? Sama seperti di algoritma dan dasar pemrograman, seluruh nilai itu saya berikan ke departemen. Kemudian kita hitung dalam rapat dosen, kemudian keluarlah huruf mutu A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi tidak ada nilai yang sifatnya subjektif, semuanya objektif. Termasuk Anda latihan, repeating, berapa kali Anda menyelesaikan latihan di LMS, berapa kali Anda submit, dan segala macam, itu seluruhnya nilainya kita perhatikan. Jadi sekali lagi, jangan menunda ketidakpahaman, kemudian jangan bermalas-malasan. Kalau Anda tidak paham, segera cari cara bagaimana supaya paham. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bisa menikmati perkuliahan ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Terima kasih. Sampai jumpa di perkuliahan.